kita mau pastikan semuanya sesuai dengan terutama ekspektasi orang tua. Jadi tujuan kita hadir ke sini supaya forum ini kita buka, orang tua kita semua bisa melihat prosesnya kita lakukan transparan. Kalau memang itu yang kita akan lanjutkan, kalau misalnya ada komunikasi yang lanjutkan, nanti untuk selanjutnya kita minta tolong untuk di Ya. Oh iya. Ya, bagi untuk orang tua murid, perwakilan orang tua murid, terus juga para guru-guru dari Maria Joseph dan juga suster dari sekolah Maria Joseph. Ini dapur SPPG kita, dan ini Pak Arya, beliau yang bertanggung jawab untuk di dapur SPPG kita. Karena setiap dapur itu harus dikepalai oleh satu SPPG yang memang ditunjuk dari BGN, Badan Gizi Nasional. Saya Susan di sini sebagai mitra yang memang bekerja sama dengan pihak Pak Arya sebagai selaku dari BGN yang memang menyiapkan untuk menu-menu yang akan disampaikan sebagai penerima manfaat. Jadi siswa-siswa yang kita sebut ini adalah sebagai penerima manfaat. Jadi kita nggak bilang sekolah atau anak-anak siswa apa, tapi memang penerima manfaat dari sekolah A, B, C gitu, seperti itu. Dan nanti jumlahnya berapa? Mungkin Pak Arya mau ditambahkan dari SPTG gimana? Cukup. Nah, jadi ini apa namanya? Tadinya kita memang bekas resto ya, bekas kafe. Mungkin sebagian ada ibu-ibu yang pernah mampir, ada yang pernah lewat juga. Nah, jadi kita mengalih fungsi sekarang jadi dapur MBG seperti itu. Nah, jadi ini adalah ruangan kita plating sebenarnya, karena ini prosesnya hari ini. Karena sekolah-sekolah sebagian ada yang lagi ujian, mereka ada yang minta menu basah dan menu kering. Nah, menu basah itu seperti ini, Ibu. Jadi kita letakkan di dalam ompreng seperti ini. Jadi nanti ke sekolah-sekolah, ke penerima manfaat nanti akan seperti ini, Bu, diterimanya. Tapi tidak kita siapkan sendok dan garpu ya, karena nanti anak-anak yang menyiapkan sendiri dari masing-masing seperti itu. Jadi ini kita akan ada sampling tadi 10, ada 10 sampling yang bisa kita mungkin bisa dicoba nanti. Nanti kurang lebih seperti ini yang kita akan sampaikan ke anak-anak penerima manfaat. Nah, kalau untuk setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat itu ada menu basah seperti ini. Nah, Sabtu itu sebenarnya dikirim juga untuk penerima manfaat, tapi dirapel di hari Jumat dalam bentuk menu kering. Sebentar saya ambil menu keringnya. Nah, menu keringnya kita masukin seperti ini. Jadi di dalamnya udah ada makanan yang sudah disiapkan oleh ahli gizi kita sesuai dengan ketentuan. Ya, bentukannya keringan lah seperti itu, makanya kita sebut menu kering. Nah, betul, dikirimnya Jumat, bukan Sabtu, karena anak-anak udah pada libur pasti. Jadi dirapel. Ini agak banyak, kenapa? Karena jatuhnya hari Jumat ini anak-anak itu tidak menerima menu basah dari sebagian sekolah. Jadi ada sekolahan kelas 1, sekolah SMPN 1, 2, 3, itu mereka ujian, mereka tidak menerima menu basah. Jadi mereka menerima menu kering. Nah, ini yang kita kirimkan. Dan ini bervariasi. Saya juga nggak akan bilang setiap hari Jumat akan terima susu. Maybe Yakult, maybe susu. Mungkin juga ada kacang edamame, mungkin juga ini kacangnya diganti dengan kacang tanah. Ini kacang borok nih. Yang pasti ini adalah perhitungan dari ahli gizi yang sudah ditentukan bahwa oh ini harus sekian seperti itu. Nah, ini apa kalau jagung itu sebagai apa? Mengganti karbohidrat. Sebagai karbohidrat. Jadi diganti. Mungkin bisa jagung, bisa ubi, bisa roti, seperti itu. Jadi nanti perhitungannya oleh ahli gizi. Per setiap 2 minggu itu akan kita dikirimkan menu yang sudah disiapkan oleh ahli gizi supaya kita bisa memprepare apa aja. Seperti itu. Jadi menu keringnya seperti ini. Nah, menu basahnya seperti ini. Gitu. Jadi variasi lah. Nah, untuk buah khususnya mungkin nantinya akan bilang, loh kok isinya lengkeng, anggur, karena kita menghindari buah potong. Kenapa? Karena proses buah potong itu banyak mengikuti hal-hal yang yaitu bonyok, basah,
segala macam deh. Jadi kita usahakan buah yang tidak perlu kita potong. Anggur, lengkeng, mungkin pisang, jeruk, itu aja sih. Kemarin ada berapa kali kita beli salak tetapi salaknya kurang baik. Jadi heboh-heboh anak-anak makan salak. Jadi kita usahakan tidak ada buah potong. Seperti itu. Jadi kalau misalkan, aduh makanannya lengkeng mulu nih, anggur mulu nih. Tapi setiap kali dapat surat cinta dari yang sudah kita layanin, lengkeng ya, besok lengkeng ya. Jadi kita usahain ya lengkeng anggur. Ada yang suka, ada yang memang mereka juga ya makan seperlunya. Seperti itu untuk buah ya. Nah untuk makanan itu kita akan variasi dengan ayam dan telur. Kita tidak menyiapkan seafood karena anak-anak takutnya ada yang alergi. Kita nggak bisa nanya anak-anak satu-satu dia alergi udang, apakah ikan, apakah cumi, seperti itu ya. Nah mungkin program daging yang lain kita akan usahakan 1 bulan 1 kali. Misalnya untuk sapi 1 kali dalam 1 bulan, seperti itu. Karena kita mengikuti program juga yang disiapkan oleh BGN, seperti itu. Jadi menu ayam bervariasi, sayur pasti ada. Nanti kalau misalkan sayur pasti ada. Kalau misalkan tahu tempe diganti dengan kacang yang lain, misalkan kacang edamame. Karena ini karena ada rebusan kacang edamame sebenarnya karena nggak ada di menu basah. Kita masukin ke dalam, sebagian ada yang ke goodie bag. Nih, kacang edamame. Yang lumayan juga nih nyari kacang edamame nih. Kadang lebih banyak batangnya daripada buahnya. Nah, Bapak tahu ya. Nah, jadi kita usahakan yang sebaik-baiknya untuk ke anak-anak. Karena pada prinsipnya saya bilang ke para relawan saya yang pada kerja, kita menyiapkan ini sama dengan kita menyiapkan untuk adik kita, untuk anak kita, untuk sepupu kita. Supaya kerja tuh dari sini, bukan hanya kerja menyiapkan saja. Seperti itu. Oke. Jadi ini menu-menunya, ada yang kira-kira mau ditanyakan dulu nggak Bapak, Ibu, Suster? Boleh. Penerima manfaat ini apakah hanya anak-anak atau gurunya nengok aja gitu? Nah ini tinggal dijawab kalau ini. Kalau untuk guru sebenarnya dapat, tapi hanya 1 orang saja yang bertugas menjadi seorang PIC. Ini itu saja. Jadi mungkin nanti bisa ini tukeran lah Bu, setiap harinya. Ya, guru ini hari ini besok. Iya, sama. Semuanya sama. Hari Jumat ini cateringnya misalnya 1 macam, misalnya Yakult sama edamame gitu. Ya, normally 1 kali pengiriman kita berapa macam? 4 ya? 4 atau 3? Biasanya kita Iya. Mau dipasang lagi nggak? Berarti 4 sehat 5 sempurna. ya Sekarang bukan sehat 5 sempurna Pak. Harus enak. nanti kita ada nanti Jadi kalau untuk ompreng kita bisain bilangnya ompreng ya, atau kita bilang food tray. Karena food tray ini kan memang kita yang siapkan dari pihak dapur. Jadi nggak nyewa ya. Ini kita siapin, memang kita siapin. Kita sampaikan untuk penerima manfaat. Misalnya kita hantar sesuai dengan jam yang ditentukan oleh sekolah mau makan jam berapa. Karena mungkin SD, SMP, SMA jam istirahatnya berbeda. Oke. Nah, jadi pada saat penjemputan ompreng yang sudah kosong, nggak perlu dibantuin nyuci, nggak perlu dibantuin buang sampah. Kita akan balikin penuh apa yang ada di dalam. Misal anak-anak nggak makan nih, nggak suka nih, nggak apa-apa. Kenapa? Lebih baik begitu karena biar saya lihat, oh anak-anak nggak suka ini, anak-anak nggak suka ini, seperti itu, ya kan? Nah makanya setiap kali buka ompreng, saya selalu nungguin surat cinta anak-anak apa nih hari. Saya nongkrongin di depan, hari ini surat cinta anak-anak apa? Ibu besok minta dimsum, ibu bisa katsu, misalnya kayak gitu. Yang kita bisa mampu ya kita siapkan. Terus jadi kita ambil sesuai jam yang ditentukan, Bu. Misalnya dari pihak sekolah, SD misalnya. Oh nanti ambil omprengnya boleh selesai jam 11, kita ambil. Oh, jadi hari itu juga. Hari itu juga harus, jadi nggak mungkin numpuk di sekolah. Karena lumayan Bu, kalau sampai 500-400 numpukin di SD, saya diomelin kepala sekolah. Jadi hari itu ya diambil. Ya, jadi nanti diatur aja jamnya, yang nyaman, yang tidak mengganggu mobilisasi dari sekolah.
Itu jangan jam bubar sekolah kita ikut-ikutan ngambil ya kan. Jadi kacau. Jadi nanti kalau udah selesai dari pihak sekolah enaknya mau jam berapa nih diambil. Kita akan ikut. Semua waktu pengambilan, penyampaian, penerimaan manfaat itu kita akan ikutin. Seperti itu. Ada lagi ibu-ibu? Mau nanya dong. Mau tanya mengenai yang itu Bu. Kan tadi kalau Sabtu itu makanan kering dimajuin di bukan. Betul. Kalau untuk hari libur sama kalendernya kemarin jadi acuannya apa? Nah, kalau kalian coba dijelasin Pak Arya. Pak libur dari peraturan bagian sendiri itu kasih dua pilihan antara mau tetap kirim atau enggak. Oke. Kalau misalkan tetap kirim dari libur berarti sekolah harus datang. Begitupun yang mau itu harus datang ke sekolah. Dan mungkin nanti bisa mungkin sebelum seminggu sebelum liburan bisa kita hafal dulu mungkin. Jadi yang berjalan yang bilang Senin kering-kering gitu ya Pak ya. Iya. Senin basah terus kering-kering. Iya, Lalu benar. gitu. Jadi misalnya dalam kurun 1 minggu nih Pak Billy. Misalnya ada menu basah 1 kali Senin, kita rapel Selasa Rabu dengan menu kering. Jadi anak-anak bisa sekaligus 1 hari. Oh, ambilnya. Ah. Itu kalau libur panjang kan Bu. Biasanya kalau Eh liburnya nanggung nih, misalnya jatuh katakanlah hari Rabu nih misalnya ada acara Fitness. hari pendidikan nasional hari Rabu Ya. libur gitu misalnya. Nah itu hari Rabunya apakah dikirim makanan kering atau dilewati Kalau mau dirapel juga bisa sebenarnya. atau dirampel? misalnya libur nih Pak. Ah, Selasa kita Bapak makan basah. Ya. Nah, Rabunya libur misalnya kita bisa rapel. Ya, Makanan Selasa. kering di Selasa. Iya. Jadi anak-anak juga bisa ngambil di Selasa, dapat tetap manfaatnya hari Rabu. Mereka bisa bawa pulang dalam menu kering. Iya. Oke. Jadi Kalau libur sekolah libur sekolah berarti nggak dapat. Libur sekolah, kalau jalan, Gitu. Dirapel mungkin. Oh, tetap dapat tapi dirampel. Iya. jadi yang seperti tadi Pak Billy. Jadi misalkan hari Senin atau mau misalnya menu kering hari 2 hari dikirim sekaligus. Menu kering dikirim sekaligus. Jadi anak-anak nggak bolak-balik ke sekolah. Misalnya kayak kita nih mau libur Natal katakanlah 2 minggu nih. Jadi itu nanti akan dirampel. Oke. Seperti itu. Jadi dari pihak sekolah informasi ke kita, oh ini liburnya sekian, nanti apa aja yang pada saat mungkin anak-anak ada di sana kita rapelin di sekaligus untuk makanannya. Mau itu basah maupun kering itu kita ngikut. Asal kita diinformasikan. Karena ini juga kita nggak tahu ya tahun ajaran baru. Ini kan makanya kenapa kok sepi ya? Karena sebagian sekolahan hari ini tuh banyak yang ujian. Jadi mereka tuh lebih cepat pulang, jadi mereka lebih enak take out menu yang kering. Jadi anak-anak nyampe tinggal dibagiin ini, mereka ujian, mereka bisa sembari nyemil pulang. Kalau menu basah kan mereka butuh waktu 30 menitan, 15 menitan mereka makan. Seperti itu. Ibu mau nanya apa? Oh ya, berarti kalau hari Jumat kita dapat menu basah plus yang Kering. menu kering yang dari Sabtu. Betul. Benar, Bu. Oh. Jadi anak-anak udah bisa pulang bawa 1 ginian. Seperti itu. Jadi yang menu basahnya dia makan sesuai jam istirahat, yang menu keringnya mereka bisa bawa. Jadi kalau ini kan kembali lagi banyak ya, karena 2 Jumat dan hari Sabtu mereka terima menu kering. Jadi normally kalau misalkan hari Sabtu menu keringnya 4 macam ya, minimal 4 macam. Jadi kita ganti-ganti aja Bu, bisa susu, bisa Yakult, bisa biskuit, bisa kacang, bisa jagung rebus, bisa ubi. Nah, itu aja. Yang penting pokoknya perhitungan untuk ininya Pak Ali isi. Ibu, ya. Saya mau tanya, kan ini tadi dibilang ada dari menunya kan ada menunya gitu kan. Nah, kalau kita sebagai orang tua apa dikasih tahu menunya apa enggak? Jadi kita kayak bisa di-share atau enggak. Jadi kita tahu oh kayaknya menu hari Selasa anak kita nggak suka nih. Jadi kita punya alternatif dari orang tua bawain deh. Kalau enggak dia nggak bisa makan sama sekali kan, kasihan gitu. Atau gimana itu? Menu kita share mungkin per hari sih. Setiap hari kita Ke share. orang tua juga maksudnya. Iya, kita share setiap hari. Setiap minggu. Kalau per minggu, saya takutnya begini. Berubah. Nanti kalau berubah saya diomelin. Terus karena kejadian nih, misal kita terbuka ya, saya nggak mau nutup-nutupin karena nggak mau pakai makeup terlalu tebal, ya. Jadi misalnya saya hari ini beli wortel, beli buncis ternyata banyak nih. Misal masih sisa 5 kilo, misalnya atau 3 kilo, daripada itu waste Bu, besok saya olah. Tetap mungkin luarnya bukan ditumis, kita bikinin capcay. Karena sayur pasti nggak lebih dari itu Bu, nggak akan keluar bayam dan kangkung. Jadi anak request minta kangkung nih, minta bayam, nggak akan keluar aja. Kos kenapa? Sayur itu tidak bisa akan kuat lama.
4 jam sama di luar makan. Jadi ya sayuran ini adalah apa? Buncis, wortel, bunga kol, kacang panjang. Kacang panjang aja diprotes. Gak doyan. Gak enak. Padahal itu sayur hijau. Sawi, saya kasih pakcoy, pahit. Ya, tuh jadi kan saya bingung ya. Sayur-sayuran yang kita minimalin kotorannya itu tidak nempel di sayurannya terlalu banyak. Kangkung bayam itu kan banyak nempel. Di batang-batangnya kita harus bersihin. Seperti itu. Nah, seperti itu tadi kenapa kita bilang menunya ini pasti mungkin bisa berubah, tapi semoga nggak lari dari situ. Tapi dalam satu hari itu misalnya kan misalnya kita orang tua di share gitu, hari besok makannya ini, itu di share-nya itu nggak mendadak besok sorenya kan, maksudnya kita supaya bisa siapin buat alternatif anak kita bawa dari rumah gitu. Kalau emang pas dilihat menunya kurang cocok dan dia nggak suka, Boleh. mungkin gitu. Kalau kita biasanya ini pagi harinya kita siap dulu. Di hari itu juga. Ya, jadi dari pagi, terus siangnya makan ya. Oh nggak bisa di hari yang sebelumnya gitu ya? Bisa di prepare dengan itu lah, kan nyiapin menu kan pasti apa kita ngolah apa nyiapinnya kan malam dong, nggak bisa nggak bagi banyaknya. Pada saat kita nyiapin kita udah tahu menunya apa, minimal kasih tahu sore atau malam gitu loh. Jadi dari orang tua tahu anaknya nggak doyan bisa prepare untuk bawa cadangan makanan buat anaknya. Daripada anaknya sama sekali nggak. Kalau ada jalur yang bisa lebih cepat, mungkin Dari antara dari pihak orang sekolah tua, dari MBG ke pihak sekolah ke kita usahain maksimal ya Bu. Kita usahain maksimal. Semoga nggak ada yang berubah dari menu yang sudah disiapkan. Gitu loh. Kayak tadi misalnya seperti itu. Jadi kita mendaya gunakan besok tiba-tiba loh. Harusnya hari ini tomat sama timun, kenapa keluarnya jadi tumisan misalnya. Seperti itu. Jadi karena memang kita memanfaatkan bahan yang masih ada, karena daripada waste disimpan 2 hari pasti rusak. Seperti itu. Ya. Atau minimal pokoknya aja, misalnya lauknya, sayurnya oke, nggak apa-apa, kalian berubah main. Kalau kayak pokoknya gitu diinfoin dulu. Kalau ayam sih atau makanan istilahnya proteinnya lah ya. Protein sih hampir jarang berubah, hampir. Lebih banyak ke sayur karena ayam kan kita lebih maksimalin ya. Tapi bisa aja kemungkinan ada berubah tapi nggak bakal jauh. Jadi kita tahu kira-kiranya apa gitu ya. Dan kalau kita jangan kaget juga gitu ya. Ya, jadi kalau memang ada jalur yang cepat, mungkin dari orang tua ke satu jalur, Iya, ke misalnya ke PIC satu orang misalnya ditunjuk ibu nih. Nah ibu bisa ke Maria misalnya, nanti kontekan. langsung saya share ke Iya, begitu. Kita usahain maksimal ya Bu. Kita usahain maksimal supaya kurang lebih ternyata anak saya besok nih nggak doyan ayam diiniin nih misalnya. nggak masalah nggak ada apa ya, tapi kita tahu menunya acar-acarnya seperti Iya, apa. Oke. jadi kita tahu apa yang harus. Oh berarti kita harus diambil lebih dari Seminggu juga nggak apa-apa. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Satu hari. Satu hari. Satu hari. Tiap hari ada laporan aja gitu. Siap, siap. Jadi kita usahain jadi jalur yang cepat. Mungkin ada satu PIC, bisa langsung nanti ke Paria, nanti dikasih tahu misalkan besok menunya apa, supaya lebih informasi lebih awal supaya maksimal. Oke, apa ada lagi? Oke, siap Bapak. Mau tanya untuk komposisinya karbohidratnya, proteinnya, seratnya itu berapanya bisa tahu? Berapanya itu tergantung usianya Pak. Bahkan ada jenjangnya dari SD, SMP, SMA, bahkan Iya. TK pun ada yang masuk. Nah itu disesuaikan. Kira-kira aja berapa? Sekitar berapaan? Misalkan SMA itu lebih porsinya porsi besar. Biasanya proteinnya itu 1 penukan. Nah itu untuk ayam 40 gram, sedangkan untuk telur itu 1 butir. Untuk kalau protein nabatinya itu kan tahu, tempe, atau edamame. Nah itu sekitar Ya 50 menunya gram. sama tim. Gitu. Untuk karbohidratnya kalau besar itu sekitar 150 atau sampai 180. Itu untuk ya SMA. Kalau yang SD Untuk SD biasanya lebih berkurang, separohnya enggak nyampe separuhnya. Cuma beda dikit aja kan, paling segram 2 gram aja kan. Oke. Ini kami ada buku rekap menu kami selama 1 bulan ini, bisa dilihat dulu. bulan ini. Seandainya misalnya hari itu muridnya nanti untuk ini ya. Iya. Tiga anak tidak masuk. Kalau yang hitungannya nanti makanan dikembalikan atau gimana? Kalau saya ambil ngerekam aja.
Kalau emang ada anak yang nggak masuk, mungkin bisa gurunya boleh makan. PIC dapat satu Pak. PIC dapat satu. Tambah lagi yang nggak masuk. Nanti itu harus di rolling Pak, supaya nanti nggak ini. Kalau Rudy sudah ancang-ancang karena nanti dia yang PIC. Kalau mau bawa pulang, kita kasih waktu cuma 4 jam. Kalau mau bawa pulang kita nggak jamin dari 4 jam. Karena dari proses pemasakan, jangan sampai nanti sampai rumah, oh basi. Nah saya dimakan. Ini tempat cuci piring. Sip. Masakannya 4 jam. Ya. Di keranjang yang ini nih, kayak gini. Di situ tapi Bungkusan makanan kering. Tergantung tiap orang. Kecuali menu kering ya Bu. Ini tempat masaknya. Dapurnya.